Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Apriliani dengan NIM 2101031100052 dan juga teman saya Dila Fitriani dengan NIM 2101031100076. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia akan menjelaskan mengenai konsep dasar kalimat. Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ilmu bahasa, kalimat adalah kesatuan bahasa yang diakhiri intonasi akhir yang telah memiliki informasi yang lengkap. Oke. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi 11. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kalimat tunggal dan yang kedua kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa saja. Contohnya, ayah akan datang nanti malam, sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Contohnya, ketika hujan turun, ayah masih bekerja. Kalimat majemuk ini dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat majemuk koordinatif atau kalimat majemuk setara, yaitu kalimat majemuk yang klausa-klausanya memiliki status yang sama atau setara. Contohnya yaitu Dion membaca, Tristan minum jus, dan Gilang bermain di lapangan. Nah, kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk subordinatif adalah kalimat majemuk yang hubungan antara klausa-klausanya tidak setara atau sederajat. Contohnya yaitu, karena belum merasa tuntas, Andi melanjutkan pekerjaannya. Nah, yang ketiga yaitu kalimat majemuk kompleks, yaitu kalimat majemuk yang terdiri dari 3 klausa atau lebih yang dihubungkan secara koordinatif dan ada pula yang dihubungkan secara subordinatif. Jadi kalimat ini merupakan campuran dari kalimat majemuk koordinatif dan subordinatif, sehingga disebut juga dengan kalimat majemuk campuran. Contohnya yaitu, jika keputusannya berbunyi seperti itu, saya akan menerima, dan bumi dan budi belum tentu saja akan. Yang ketiga yaitu berdasarkan kelengkapan strukturnya. Berdasarkan kelengkapan strukturnya, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor yaitu mempunyai klausa lengkap, sekurang-kurangnya ada unsur subjek dan predikat. Contohnya yaitu kami membaca buku. Yang keempat yaitu berdasarkan kepasifan predikatnya. Kalimat berdasarkan kepasifan predikatnya dibedakan menjadi 2, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya bersifat aktif, misal saya membaca buku. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya bersifat pasif, misalnya yaitu buku saya baca. Yang kelima, berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, kalimat dibedakan menjadi 2 juga, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung apa sih? Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 pada awal kalimat dan juga akhir kalimat, dan dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Contoh, ibu berkata, tanda petik 2 di atas, Yunus, jangan letakkan bukumu di dapur. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tidak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah diubah menjadi kalimat berita. Contohnya yaitu, ibu berkata bahwa dia senang sekali karena lulus ujian. Yang keenam yaitu jenis kalimat berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, kalimat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya, dan dalam bentuk lisan kalimat perintah
biasanya ditandai dengan intonasi tinggi di akhir kalimat. Nah, yang kedua yaitu kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan dari orang lain ataupun dari siapapun. Yang keempat, kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan rasa yang kuat atau mendadak. Jenis kalimat yang ketujuh yaitu berdasarkan posisi subjek dan predikatnya. Nah, kalimat jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi adalah kalimat yang fungsi subjek mendahului predikat. Contohnya yaitu, kami belajar kimia. Sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Contoh, membaca buku kami kemarin siang. Jenis kalimat yang ke-8 yaitu berdasarkan pengembangannya. Nah, berdasarkan ini, kalimat dibedakan menjadi kalimat inti, kalimat luas, dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya memiliki fungsi subjek dan predikatnya saja. Kalimat yang memiliki fungsi lebih daripada subjek dan predikat disebut kalimat luas. Sedangkan kalimat transformasi ialah kalimat inti yang sudah mengalami perubahan, baik berupa penambahan kata maupun perbanyakan unsur inti. Jenis kalimat yang ke-9 yaitu berdasarkan jumlah konturnya. Apa sih maksudnya berdasarkan jumlah konturnya? Berdasarkan jumlah konturnya ini, kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat panjang dan kalimat pendek. Nah, jenis yang ke-10 yaitu berdasarkan kebakuannya. Dibedakan menjadi dua kalimat juga, yaitu kalimat baku dan kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah kalimat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang berlaku. Yang ke-11 yaitu berdasarkan keefektifannya. Kalimat ini dibedakan menjadi dua, kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga informasi yang dikandungnya dapat dipahami secara tepat oleh orang lain. Sedangkan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak jelas dan berbelit-belit serta berlebih-lebihan. Struktur kalimat. Struktur kalimat yang pertama yaitu kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat saja. Yang kedua yaitu kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau frasa nominal, predikat berupa verba transitif, dan objek berupa nomina atau frasa nominal. Yang ketiga yaitu kalimat dasar berpola SP PEL. PEL maksudnya di sini adalah pelengkap. Jadi kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat yaitu kalimat dasar berpola SPOPEL. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang kelima yaitu kalimat dasar berpola SPK. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan karena diperlukan oleh predikat. Yang keenam yaitu kalimat dasar berpola SPOK, memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketujuh yaitu kalimat dasar berpola SP, PEL, dan K. Kalimat dasar tipe nomina atau adjektif dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Nah, yang ke-8 yaitu kalimat dasar berpola SPO, PEL, dan K. Kalimat ini paling lengkap ya. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama adalah subjek. Jadi subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau benda atau sesuatu hal atau juga suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek ini bisa berkategori nomina, jenis kata atau frasa benda, klausa, dan juga frasa verba. Yang kedua adalah predikat.
Predikat adalah bagian dari kalimat yang memberitahu melakukan sesuatu, tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek yang berupa pelaku, tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, ataupun jati diri subjek. Predikat ini merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek. Predikat dapat berupa kata atau frasa yang sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Akan tetapi juga bisa berbentuk numeralia, nomina atau frasa nominal. Yang ketiga adalah objek. Objek ini dapat dikatakan bagian kalimat yang melengkapi kata kerja sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan, yang menerima atau yang diuntukkan. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nominal, atau klausa. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplementer adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Pelengkap ini berbeda ya dengan objek. Pelengkap ini tuh tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Yang diikuti pelengkap adalah kalimat yang berimbuhan beran, berkan, dan kata khusus seperti merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Yang terakhir, yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang bagian kalimat lainnya. Keterangan ini dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek. Posisinya itu bersifat mana suka, bisa di awal, bisa di tengah, dan juga bisa di akhir. Selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat yang pertama adalah dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan juga. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Yang kedua, sekurang-kurangnya itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek dan predikat intransitif yang dapat disertai pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Yang kelima, mengandung urutan yang logis, yaitu setiap kata atau kelompok kata yang mengandung fungsi subjek, predikat, keterangan itu disusun dalam satuan menurut fungsinya. Yang keenam itu mengandung satuan makna, ide, dan pesan yang jelas. Lalu yang ketujuh adalah dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat ini disusun dalam suatu makna pikiran yang saling berhubungan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat, sehingga pembaca itu dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Nah, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kalimat efektif, yaitu merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat. Nah, kalimat efektif ini memiliki beberapa ciri dan syarat pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah kesepadanan. Kesepadanan artinya kalimat yang disusun memiliki keserasian hubungan antara unsur-unsur fungsinya, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkapnya. Yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan ini harus terdiri atas unsur-unsur kalimat yang saling berhubungan dan mampu menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mengungkapkan informasi tertentu. Yang ketiga adalah kesejajaran. Kesejajaran ini ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Jajaran ini akan membantu memberi kejelasan kalimat secara keseluruhan. Yang keempat adalah penekanan. Nah, untuk memberi penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat,
Penulis itu dapat mengemukakan bagian itu pada bagian depan kalimat. Yang kelima adalah kehematan. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata-kata secara hemat. Kata-kata yang dipilih untuk menyusun suatu kalimat haruslah kata-kata yang benar-benar diperlukan. Hal itu sesuai dengan prinsip kehematan dalam pilihan kata. Yang keenam adalah kevariatifan. Jadi dalam kalimat efektif disusun secara bervariatif. Dalam sebuah karangan yang dibangun dengan kalimat yang tidak bervariasi, itu akan menyebabkan pembaca itu merasa bosan atau lelah ketika membacanya. Oleh sebab itu, wacana yang menarik senantiasa dibangun oleh kalimat efektif yang bervariasi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah kelogisan kalimat. Jadi, kalimat efektif ini adalah kalimat yang logis dan masuk akal. Guna membentuk kalimat yang logis ini, kita harus memaksimalkan logika kita dalam menyusun sebuah kalimat. Penerapan atau pembelajaran kalimat di kelas tingkat rendah. Yang pertama, langkah pertama yaitu guru menempelkan gambar pada papan tulis. Misal ada orang atau anggota keluarga dan sebuah buku misalnya. Nah, langkah yang kedua yaitu siswa menggambar gambar yang ditunjukkan oleh guru. Langkah yang ketiga, kemudian siswa menyusun gambar tersebut lalu menulis kalimat-kalimatnya. Nah, kegiatan ini juga berguna untuk melatih anak untuk belajar menyusun gambar dan juga merangkai kata ataupun merangkai kalimat. Menyusun gambar, kemudian anak setelah menyusun gambar merangkai dari gambar yang satu, gambar kedua, dan gambar selanjutnya menjadi sebuah kalimat. Kemudian contoh lain yaitu gambar ibu, seorang ibu, lalu gambar setrika, lalu gambar baju. Nah, siswa dibimbing, disuruh menulis menjadi sebuah kalimat, menjadi ibu menyetrika baju. Nah, itu adalah sebuah latihan untuk anak untuk membuat kalimat. Selanjutnya yaitu pembelajaran kalimat di kelas tingkat tinggi. Peserta didik diminta mengamati gambar pemandangan atau gambar suasana di perkotaan. Kemudian peserta didik diminta untuk menceritakan secara langsung di depan kelas. Nah, kegiatan ini secara tidak langsung anak dilatih untuk menyusun kalimat dan berbicara secara langsung di depan kelas, di depan teman-temannya. Lalu contoh yang lainnya yaitu kelas dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok dikasih potongan-potongan kata, lalu murid-murid diminta untuk menyusun menjadi kalimat sebanyak-banyaknya. Misal diberi contoh, di depan itu dikasih kata sekolah. Nah, kemudian anak menyusun. Rina dan Tono berangkat sekolah pada pukul 6 misal. Atau kalimat yang lainnya, Tina sekolah di sekolah Dasar Negeri 1 Jombang misal. Itulah contoh dari pembelajaran atau penerapan pembelajaran kalimat di kelas tingkat rendah dan kelas tingkat tinggi. Kalimat yang ada di dalam kotak ungu merupakan contoh dari kalimat langsung, ditandai dengan adanya tanda petik 2. Nah, sedangkan kalimat yang ada di dalam kotak warna biru merupakan kalimat versi, karena subjek mendahului predikat. Di dalam kotak biru itu ada kata-kata mengesahkan. Nah, itu juga merupakan dari kalimat berita. Kenapa? Karena kata mengesahkan itu memberikan informasi kepada pembaca. Sedangkan di kotak yang berwarna kuning itu juga merupakan kalimat berita, karena kata-kata meratifikasi itu juga merupakan kalimat berita karena meratifikasi itu memberikan informasi kepada orang lain yang artinya pengesahan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.